我去死！宫月，大开杀戒了！斩会！那就别怪我。 Hai, kembali lagi bersama Nagakala. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan donghua yang lagi viral, yaitu I Got Daito Asen dan episode 7. Wih, kira-kira gimana kelanjutannya? Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Su Ying hampir mati diserang monster raksasa ribuan tahun. Untungnya ada lonceng yang menyelamatkannya. Namun sebagai bayarannya, Su Ying dihisap energi spiritualnya. Tak berhenti begitu saja, Su Ying dapat musuh besar lagi, yaitu Master Abadi yang udah jelas kekuatannya lebih unggul dari dirinya. Di episode kali ini kita diperlihatkan Su Ying yang sedang bertarung sengit dengan Master Abadi. Dalam pertarungan itu, Su Ying kewalahan menghadapinya. Ditambah jurus kedua dari Master Abadi yang kekuatannya lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya, mengendalikan ratusan pedang secara bersamaan. Untungnya Niun Wangki memberitahu kelemahan dari jurus itu, di mana dalam ratusan pedang yang menyerangnya hanya ada satu pedang yang asli. Su Ying yang mendengar itu pun langsung merilis tinju sapi berkekuatan gajah tingkat 5. Yang benar saja, saat dua serangan saling bertabrakan, Su Ying berhasil menghancurkan ratusan pedang seketika. Master Abadi di sini sangat murka karena Niun Wangki berani memberitahu kelemahan teknik ratusan pedang miliknya. Sebagai imbalannya, dia menyerang Niun Wangki sampai terluka dan tak berdaya. 太少了。怎么还不够？双喜临门，给我破！国大的妖神可居然向我这些变成小鬼，无胆鼠辈只会不再跪木雕泥塑的神。我是走，元气。 Tak berhenti begitu saja, pertarungan pun belum berakhir. Saat Su Ying ingin gantian menyerangnya dari belakang, tiba-tiba Master Abadi merilis jurus pedang selanjutnya yang langsung membuat Su Ying terkena satu serangan pedang di dadanya. Su Ying pun tak berhenti untuk berusaha bertarung dengan jarak dekat. Yang benar saja, saat bentrokan jarak dekat, Su Ying berhasil melukai Master Abadi sampai tangannya hancur total. Tapi jangan lupa kalau lawannya itu berada di kelas dewa. Kemampuan regenerasinya luar biasa cepat. Master Abadi mengakui kehebatan Su Ying yang benar-benar di luar dugaannya. Kalau saja dia bertubuh manusia, mungkin saja dari tadi dia sudah meninggoy. Sayangnya status Dewa Roh Agung membuatnya tetap bisa melancarkan beberapa serangan balik yang cukup melukai tubuh Su Ying. Tapi di sini Master Abadi sangat terkejut dengan Su Ying. Meski tubuh Su Ying sudah terkena beberapa pukulan telak, dia tetap bisa melayangkan tinju dan melanjutkan pertarungan tanpa kesulitan. Kemudian Master Abadi yang terdesak memanfaatkan hati nurani Su Ying. Dia menangkap warga biasa dan melemparkannya ke arah Su Ying. Yang benar saja, Su Ying yang melihat itu langsung refleks menangkapnya. Akan tetapi setelah ditangkap, Master Abadi meledakkan warga itu seketika yang membuat Su Ying terluka sampai keluar merah-merahnya. 命来！那就别怪我大。地球魔拳第5重。徐英，送你个礼物。没事吧？
Niun Wangki langsung berteriak menyebut sang dewa sebagai makhluk rendahan tak tahu malu karena berani-beraninya menjadikan nyawa manusia sebagai tamengnya. Tapi di sini Master Abadi tidak peduli. Yang dia pikirkan hanyalah agar bisa menang dalam pertarungan melawan Su Ying. Nah, di sini Master Abadi langsung melancarkan serangan ke arah gadis yang udah kehilangan arah hidup. Dengan gerakan cepat, Su Ying langsung melompat menjadi tameng membuat tubuhnya tertusuk pedang. Gadis yang tadinya pasrah menerima nasib itu melihat aksi nekat Su Ying jadi teringat betapa dinginnya perlakuan warga di sekitar kepada dirinya. Dianggap sebagai anak pembawa sial, bahkan mau dikorbankan begitu saja kepada para dewa. Nah, di sini Master Abadi belum puas. Dia terus menyerang Su Ying menggunakan pedang berulang kali dan membanting keras hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Di dalam bawah alam sadarnya, sang lonceng malah mengecek Su Ying habis-habisan karena bisa-bisanya Su Ying bisa selemah ini sampai dihajar makhluk sejelek ini bertubi-tubi. Su Ying pun memohon kepada lonceng kuno itu untuk membantunya. Sayangnya lonceng itu tidak bisa turun tangan langsung. Jika Su Ying ingin menang, ia harus mampu memurnikan energi kotor menjadi energi murni, dan begitu makhluk jelek di hadapannya akan mudah ditumbangkannya. Karena itulah ia mengajari teknik tubuh energi kotor sambil mengingatkan kalau kultivasi Su Ying masih terbatas. Jadi teknik ini tidak bisa digunakan berturut-turut dengan waktu singkat. Jika Su Ying melanggar, tubuhnya bisa meledak. 哎呦去！还是谁的可笑之人？是最大的弱点，快躲开！视神命为草芥，不配为神。使用，否则你不过以你些脱煞为源，炼成煞。 身体 Kembali ke gadis kecil yang diselamatkan Su Ying tadi, ia tiba-tiba bergerak maju untuk melindungi Su Ying. Walaupun tidak mempunyai kemampuan bertarung sama sekali, tapi tekadnya perlu kita diacungi jempol. Saat serangan dewa mau mengenai gadis itu, tiba-tiba Su Ying berhasil memurnikan energi kotor di dalam tubuhnya yang membuat serangan Master Abadi berhasil digagalkannya. Master Abadi yang melihat itu pun langsung terkejut karena kultivasi Su Ying sekarang benar-benar setara dengannya. Sudah jelas sekarang kalau Su Ying itu sosok setengah manusia setengah siluman. Bahkan serangan Master Abadi yang kuat pun mudah ditahan dengan jentikan satu jari saja. Nah, di sini giliran Su Ying melancarkan serangan balasan. Master Abadi langsung ketar-ketir, satu tinju dilepaskan dan seketika itu juga langsung mengambil nyawa Master Abadi seketika dan hanya menyisakan kedua kakinya.看来你。 Kemudian kita diperlihatkan Niun Wangki yang terluka parah. Nah, di sini Niun Wangki sudah pasrah karena tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Lalu menyuruh Su Ying untuk mengeringkan tubuhnya dan dijual agar dia bisa punya bekal untuk bertahan hidup selama 1 tahun. Su Ying yang mendengar itu pun langsung menyuruh Niun Wangki untuk diam sambil memeriksa. Ia berkata, jika dia dari kecil sudah jadi pemburu ular, pasti dia punya cara untuk menyembuhkan lukanya. Karena dia akan pergi ke kota untuk beli obat. Niun Wangki awalnya tidak mau tinggal sendirian dan menyuruh Su Ying untuk membawanya. Su Ying pun menjelaskan jika dia membawanya pasti akan merepotkan dirinya. Apalagi
apalagi di kota masih ada Master Roh dan klan Nuwo yang mengincarnya. Kabar baiknya, dewa penjaga di kawasan hutan ini sudah dipindahkan ke kota karena dinaikkan pangkatnya. Nah, kebetulan juga kabarnya belum ada utusan dewa yang ke hutan ini untuk beberapa hari ke depan. Jadi kemungkinan Niun Wangqi aman di sini. Sebelum pergi, Su Ying meminta gadis yang dia selamatkan tadi untuk menjaga temannya supaya bisa bertahan selama dia pergi. Lalu Su Ying pun mulai perjalanannya. 你说的对呀，我是异蛇，你是捕蛇者，我死后你把我拉干了。别说话了，帮我照看我兄弟。不要丢下我！我的救世是什么？ Singkat cerita, Su Ying sampai di kota Huang Tuangfu. Kota ini sangat makmur. Pemilik toko pun kebingungan melihat Su Ying memborong obat-obatan dengan jumlah yang sangat banyak, sampai mengira dia itu sedang mengobati seekor gajah. Pada saat itu di kota sedang mengadakan acara gelar Dewa Roh. Jadi bisa dikatakan ibu kota ini baru saja kedatangan Dewa Roh Agung baru. Su Ying jadi penasaran dengan Dewa Roh Agung itu. Di tengah perjalanannya itu, Huang Wei yang tak sengaja berpapasan dengan Su Ying. Ia pun penasaran. Dari berpapasan tadi, ia merasakan energi yang sangat murni dari tubuh Su Ying. Tapi pamannya langsung mengingatkan untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Sesampainya di kuil Huang Tiangfu, Su Ying menyaksikan langsung sosok dewa baru itu. Namun di sini ia merasa janggal karena sebelumnya sosok dewa agung baru itu adalah manusia biasa. Kemudian Su Ying pun bertanya pada salah satu warga di sana. Ia penasaran dengan sosok Tuan Tanah Huang ini. Menduga semasa hidupnya ia pasti berbuat kebaikan. Ucapannya pun langsung didengar oleh para warga di sana. Lalu salah satu dari mereka berkata sinis kepadanya, jika Tuan Huang emang terkenal sebagai dermawan besar di Kabupaten Lingling, tapi aslinya lebih jauh berbeda. Ia adalah sosok yang kejam, pantas disebut bajingan sejati. Bukan kebaikan yang dia sebar, melainkan mendirikan rumah bordil dan memaksa banyak perempuan untuk bekerja di sana. Meski dengan dalih memberikan penghasilan untuk menghidupi keluarga, ini entah pantas disebut kebaikan atau justru kejahatan berselubung. Nah, menurut Su Ying sendiri, ini bukan perbuatan baik, ini murni kejahatan. Warga yang mendengar itu pun langsung tertunduk lesu. Jelas mereka tidak ingin Tuan Huang jadi dewa pelindung mereka. Lalu Su Ying pun bertanya kenapa orang yang semasa hidupnya berbuat jahat tetapi bisa diberi gelar dewa. Lalu salah satu kakek di sana menjawab, jika mendapatkan status dewa di dunia itu terasa sangat mudah selama mereka memiliki banyak uang, di mana semasa hidupnya Tuan Huang ia rutin menyumbang sejumlah besar uang setiap minggu dan bulan ke kuil pelindung kota. Dari situlah kematian Tuan Huang diangkat sebagai pelindung kota. Dan ternyata Mimin baru tahu ternyata ada cara seperti itu juga. Jadi pepatah harta tak bisa dibawa mati di dunia ini justru berbalik berbeda. Lalu suasana semakin menegang setelah kakek yang bicara tadi menunjukkan identitas aslinya. Ditambah tiba-tiba datanglah Yu Lingfu yang menyela percakapan mereka. Dia berkata jika semasa hidup Tuan Huang juga rutin memberikan uang haram kepadanya. Jadi jangan pernah beranggapan salah satu pihak lebih suci dari yang lain. Keduanya sama-sama busuk. Di sini Su Ying baru menyadari dua sosok yang berdebat itu adalah pejabat penting dunia roh dan siluman. Ternyata pria tua tadi ketua klan Nuwo sendiri. Ketika mendengar nama Bupati Nuwo disebut, Su Ying pun langsung berusaha melarikan diri diam-diam. Dia sadar kalau posisinya dalam masalah besar, mengingat yang bicara itu adalah ayah dari Lening sendiri. Melihat Su Ying melarikan diri, kedua pejabat itu langsung mengeluarkan energi spiritual yang membuat tubuh Su Ying tertekan dan tak bisa bergerak. Di sini pemimpin klan Nuwo menjelaskan jika dia tidak mempermasalahkan Su Ying membunuh Lening di episode pertama, melainkan fakta lainnya itu Su Ying yang sudah berhasil memecahkan rahasia teknik siluman dan seharusnya Su Ying sudah pasti tahu betul hukumannya karena telah melanggar hukum langit. Pasti penjaga alam roh dan klan Nuwo mengincar nyawanya. Di sini Su Lingfu berkata dan menyangkal perkataan dari ketua klan Nuwo. Sebenarnya mereka ingin menarik Su Ying adalah untuk membuka salah satu pintu rahasia di
gua purba yang hanya bisa dibuka oleh teknik siluman. Su Lingfu sebagai perwakilan alam roh menegaskan ia tidak akan membiarkan rencana itu dengan lancar. Akhirnya kedua pihak saling menegaskan kalau Su Ying tidak berhasil mereka dapatkan, maka Su Ying harus dihabisi. Dan tiba-tiba film pun bersambung. Nah, kira-kira gimana menurut kalian? Apakah Su Ying bisa selamat dari kedua utusan? Oke, kelanjutannya ada di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Mimin Nagakala pamit undur diri.